Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Nurdia Zahra, saya dari kelas B. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Munirul Abidin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi hijrah Rasulullah ke Madinah dan makna di balik hijrah. Pertama-tama, di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali kisah, entah itu kisah Rasul, kisah Nabi, maupun kisah orang-orang terdahulu. Nah, salah satu kisahnya ada kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, apa itu hijrah? Hijrah itu merupakan peristiwa perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam hal ini, hijrah yang dimaksud ialah keluarnya Rasulullah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Nah, Nabi Muhammad ini hijrah dari kota Mekah ke Madinah bukan tanpa sebab, melainkan Nabi Muhammad hijrah untuk berdakwah. Dakwah ini merupakan seruan atau ajakan untuk melaksanakan kehidupan sesuai Al-Quran dan hadis. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad bukanlah hal yang mudah. Beliau mengalami penderitaan yang hebat. Maka sudah sepatutnya kan kita harus merenungkan, melihat, dan memaknai kembali karena momentum hijrah tersebut terdapat banyak sekali ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama-tama, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Nah, sebab Rasulullah hijrah ke Madinah ini ada beberapa sebab. Yang pertama, dalam segi agama, tujuan Rasulullah ke Madinah ini untuk berdakwah, menyebarluaskan agama Islam. Dan yang kedua, dari segi politik, Madinah ini letaknya strategis, yang dikelilingi oleh pegunungan batu terjal, hutan, dan perkebunan kurma, sehingga akan menyulitkan musuh yang masuk. Selain dua alasan tersebut, penduduk Madinah ini juga dikenal dengan penduduk yang baik, ramah, dan lemah lembut. Nah, maka dari itu Allah mengizinkan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena kemungkinan besar banyak yang menerima dakwah Rasulullah. Kita akan masuk ke materi peristiwa hijrahnya Rasulullah. Awalnya, Nabi Muhammad ini dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun, sejak Islam mendapat dukungan terutama dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad ini memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Sehingga hal itu membuat kaum Quraisy khawatir jika Nabi Muhammad menyebarluaskan agama Islam. Nah, kaum Quraisy ini mengadakan pertemuan di Darun Nadwah untuk mencari cara menghentikan dakwah Rasulullah. Di dalam pertemuan tersebut, ada yang mengusulkan untuk mengasingkan Nabi Muhammad, namun ditolak. Ada juga yang mengusulkan untuk mengurung Nabi Muhammad, tapi juga ditolak. Akhirnya, Umar bin Hisab, yakni pemimpin dari pertemuan tersebut, mengusulkan untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, hasil akhir keputusan tersebut, kaum Quraisy akan membunuh Rasulullah dengan mengirim pemuda dari masing-masing kabilah yang dipersenjatai dengan pedang yang tajam. Lalu datanglah malaikat Jibril ke rumah Rasulullah dan menyampaikan rencana kaum Quraisy, sehingga Nabi Muhammad ini harus berangkat hijrah malam itu. Rasulullah bergegas ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan bahwa Abu Bakar mendapat perintah Allah untuk menemaninya berhijrah. Akhirnya Abu Bakar pun mengiyakannya. Nah, pada malam itu Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya dan memakai mantelnya untuk mengecoh pemuda kaum Quraisy. Rasulullah sembunyi-sembunyi keluar menuju ke rumah Abu Bakar lalu berangkat menuju Bukit Jabal Sur. Nah, sementara itu kaum Quraisy yang tidak sabar dan khawatir akan penduduk kota Mekah yang akan terbangun sebelum pembunuhan itu terjadi, maka kaum Quraisy ini memaksa masuk ke rumah Rasulullah dan mengepung rumah Nabi Muhammad. Tapi alangkah terkejutnya karena yang berada di ranjang Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanyai kemana Rasulullah, namun dia tidak menjawab. Kaum Quraisy memaksa, tapi Ali bin Abi Thalib tetap teguh untuk tidak memberitahukan di mana tempat Rasulullah pergi. Sehingga
kaum Quraisy mulai mencari ke seluruh kota Mekah. Nah, sementara itu Rasulullah bersama Abu Bakar sampai di Bukit Jabal Sur, lalu masuk ke Gua Sur selama 3 hari untuk bersembunyi. Selama 3 hari itu, Asma yang mengantarkan makanan ke Gua Sur. Rasulullah juga mendapatkan informasi dari Abdullah mengenai hiruk-pikuk di kota Mekah. Ketika mendapat informasi kaum Quraisy tidak giat mencari, Rasulullah ini dan Abu Bakar memulai perjalanan ditemani dengan Abdullah bin Uraikid di mana dia bukan orang Muslim sebagai pemandu jalan. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, rombongan Rasulullah ini dikejar oleh Suraqah. Suraqah ini pembunuh bayaran yang dibayar untuk membunuh Nabi Muhammad. Namun, ketika Suraqah hampir mendekati Rasulullah, kudanya tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Hal tersebut terus berulang. Akhirnya, Suraqah ini menyerah, lalu sadar siapa yang tengah ia kejar sekarang, dan memutuskan untuk kembali ke Mekah. Nah, beberapa hari kemudian, Rasulullah beristirahat di kota Kuba dan mendirikan Masjid Kuba. Pada waktu itu, Ali telah sampai di Kuba sehingga mereka dapat meneruskan perjalanan bersama-sama. Pada hari Jumat 16 Rabiul Awal, Rasulullah sampai di Madinah dan disambut baik oleh penduduk Madinah. Di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Rasulullah juga mendamaikan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mendamaikan kaum Muslim dengan kaum Yahudi, berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Nah, semakin hari agama Islam ini mulai menyebar dan keberhasilan Islam ini sangat besar. Nah, ada beberapa strategi yang digunakan Rasulullah dalam berdakwah. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Yang kedua, menciptakan hubungan baru atau biasa disebut dengan al-mu'akad, orang Muhajirin dan Ansor. Lalu yang ketiga, membuat perjanjian dengan Yahudi, Madinah untuk perdamaian. Dan yang keempat, membentuk piagam Madinah. Makna di balik hijrah Rasulullah. Ada yang pertama, Rasulullah ini menciptakan kedamaian antar suku dan umat. Rasulullah juga menciptakan kerjasama dan sikap tolong-menolong. Rasulullah membina masyarakat melalui sholat Jumat, sholat berjamaah, dan azan yang dikumandangkan secara terang-terangan. Rasulullah mengajarkan toleransi antar umat beragama dan secara tidak langsung menuntun hijrah Nabi Muhammad ini membawa perbaikan umat. Maka dari itu, hijrah tidak hanya dimaknai dengan arti perpindahannya seorang dari suatu tempat ke tempat yang lain, tetapi juga bisa diartikan dengan perpindahan kondisi yang buruk menjadi baik. Seperti yang tadinya belum taat kepada Allah, menjadi taat kepada Allah. Nah, kesimpulannya, hijrah ini tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, melainkan hijrah ini juga dapat dimaknai sebagai perubahan dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Dengan membentuk hijrah ini, semoga mampu mengendor hati kita agar berusaha untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kurangnya semoga ada yang berkenan untuk menambahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.